Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-mukarramun, para alim, para asatidzah, para tokoh, orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, dan insyaallah kita nunggu untuk berjamaah isya. Alhamdulillah bahwa hari ini khususnya di instansi pendidikan kita memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Oleh karena itu malam hari ini kita mengulang ilmu kita, khususnya para orang tua sekalian, karena pasti duluan kita sudah belajar dari saya, yaitu tentang unsur penting di dalam pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri. Dan marilah kita mengulang pengetahuan kita tentang bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu kita ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narekong kapak disengat tacek dek, ya rocek dek boleh ripung Allah Ta'ala. Kepada kita yang banyak tahu, kita harus sadar bahwa apa yang kita tahu, Pak Beremi boleh ripung Allah Ta'ala, Pak Berecek dek boleh ripung Allah Ta'ala. Kalau Allah mau menghilangkan apa yang kita tahu, sangat mudah sekali bagi Allah. Oleh karena itu malaikat mengakui, qalu subhanaka la ilma lana, mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali engkau ajarkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Pernah terjadi di Rahmatul Asri, ada anak kami yang tergolong cerdas, tamat, dia lanjut di Makassar, mencelak dia anaknya. Akhirnya dia daftar di Telkom Makassar. Sebenarnya tidak bisa masuk menurut pengakuan orang tuanya. Ini Ustaz, anak tak. Sebenarnya tidak bisa masuk karena tidak cukup tingginya. Tapi naita garek ko Telkom, orang di sana di Telkom macalak dei, akhirnya diterima dengan kekurangan tingginya itu. Beberapa bulan tahun kemudian, Nobi ka indokna, Ustaz, pergi lihat anak tak. Magai. Tidak tahu apa yang terjadi kepada anak tak ini. Ini anak tak sudah lain-lain pikirannya. Dia sudah tidak mengenali keluarganya. Jadi saya datang ke rumahnya. Letuka kobolana, betul sekali apa yang dibilang mamanya. Bayangkan, ini saya dekat sama ini anak. Assalamualaikum, karena di kamar terus. Wacaya. Saya ketuk pintunya, Assalamualaikum. Nah tingkai tangga nih. Aga na podanga, mau ki apa datang? Dia bilang begitu, mau ki apa datang? Heran nggak, ini anak baca, anak bagus, akhlaknya waktu di pesantren, diterima di Telkom Makassar gara-gara kecerdasannya, tiba-tiba hilang kecerdasan. Stres, entah apa sebabnya, saya juga tidak telusuri, orang tuanya lagi heran melihatnya. Artinya ini bahwa betul-betul itu ilmu yang kita miliki itu dari Allah.
Allah sangat bisa mencerdaskan orang. Orang sebodoh apapun kalau Allah mau cerdaskan juga bisa. Abu Syahbah menulis kitab Ad-Difa' Anis Sunnah. Dia mengatakan bahwa di antara kelebihan sahabat Nabi SAW waktu Rasulullah masih hidup adalah tingkat kecerdasan orang waktu itu yang di atas rata-rata. Orang Arab rata-rata kecerdasannya luar biasa. Satu halaman kalau dibacakan cice minang kalinga langsung tamamane, langsung napalak mana. Bahkan di saat turunnya Al-Quran diceritakan oleh Profesor Quraish Shihab, menulis itu bukan kebiasaannya orang Arab, karena mereka itu terbiasa dengan menghafal apa yang dia terima. Sehingga ada seorang ahli, kalau tidak salah namanya disebut Profesor Quraish Zurrum namanya, ketahuan bahwa dia menulis, dia malu karena dilihat orang dia menulis. Artinya orang Arab itu waktu kalau menulis seakan-akan dia malu karena otaknya tidak cerdas. Bayangkan bagaimana kecerdasannya orang. Di antara yang diceritakan Abu Syahbah dalam bukunya itu, di antara sahabat Nabi itu kalau pergi ke pasar, dia sumbat telinganya. Nalapoy daw cilina dengan kapas baru pergi ke pasar. Ketika ditanya, kenapa kita sumbat itu telinga tak? Dia bilang, saya khawatir kalau saya tidak sumbat akan tercampur hafalan Quran saya dengan bahasanya orang di pasar, karena semua kata-kata yang saya dengar di pasar langsung saya hafal semua. Maka ketika Al-Quran itu banyak dihafal oleh sahabat Nabi, jangan mengatakan dek togar na salah-salah kurangnya kumi hafalan na sahabat. Oh, jangan bandingkan hafalannya Indonesia dengan hafalannya orang sahabat di Arab masa Nabi. Karena kecerdasannya itu tingkat tinggi. Sekarang, siapa yang mencerdaskan ini? Allah Ta'ala. Makanya guru-guruku mengajarkan di antara wasilah untuk bisa kuat hafalannya anak-anak, suruh membaca itu tadi ucapannya malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baca tiap 3 kali setiap selesai salat fardu. Itu naajarkan guruku. Bapak Ibu sekalian, jadi kecerdasan ilmu yang kita miliki oleh kupung Allah Ta'ala. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Seandainya bukan Profesor Quraish Shihab yang menceritakan ke saya dalam bukunya, pasti saya takut menyampaikannya ke kita. Dalam salah satu bukunya Pak Quraish Shihab menukil cerita Ibnu Hajar, tapi bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar siapa saya tidak tahu juga. Ceritanya Ibnu Hajar itu seperti yang saya baca di bukunya Profesor Quraish Shihab. Angka biasa, seandainya bahasa kita sekarang santri, dia nyantri, Bapak Ibu bayangkan 40 tahun nyantri, 40 tahun nyantri. Dia pernah semak baca ya, namun baca mak baca dia itu pada seng 40 tahun ini, berarti ini anak beleng-beleng, belek-belek kasih, belek tonga, bukan main 40 tahun belum bisa membaca. Bayangkan. Akhirnya maka dia gerek guruna nak, kita bahasa lepaskan ini, rewa ni nak makutoni rokapat toto tak boleh ripuangi. Begitu barangkali takdir tak silahkan kembali nak tania na salat tak, bukan main 40 tahun nak kamu tidak bisa membaca. Rewa ni kobolata. Jadi ini santri ini pulanglah, maklumlah masa lalu orang jalan kaki pulang. Di perjalanan hujan, akhirnya dia cari tempat berteduh dan dapatkan goa. Dia masuk berteduh dalam goa. Sementara dia nunggu hujan berhenti,
angka muwai mitti pula yase, jatuh lagi, cek, sekali-sekali jatuh. Naita yaro onro tatepane yaro wai mitti berlobang itu batu cadas, berlobang itu batu cadas. Magi na jumpa aku pemikiran nama kada, ini batu keras bisa dilubangi oleh air yang selalu jatuh. Berarti ya royak nasen makun rotakku. Tapi kalau saya selalu belajar, pasti saya bisa seperti air ini melubangi batu cadas. Bisa kah ini? Sedangkan ini air lembek bisa melubangi batu keras, batu cadas. Berarti ya nase otakku namo melemah, ya aku tulima guru kak, pasti macam toka. Tidak jadi pulang ke rumahnya. Dia balik kembali ke pesantrennya. Heran mana yang tahu ya, termasuk heran gurunya. Magi terewak nak, kenapa kembali? Diceritakanlah bahwa saya ini berteduh di gua, kemudian saya dapat air itu. Agar pedang guruna, iko makutino balik keyakinanmu. Ayolah belajar, ayo rajin belajar. Akhirnya dengan mengambil pelajaran dari air dan batu ini, dia belajar keras. Pokoknya tak peduli, rajin belajar. Menurut catatan Pak Quraisy, akhirnya ini anak yang 40 tahun tidak bisa membaca tadi menjadi ahli hadis, sehingga dikasih gelar namanya Ibnu Hajar, anak batu, karena memang dia belajar dari batu. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah Allah Maha Kuasa mencerdaskan orang bodoh. Allamal insana ma lam ya'lam. Maka di hari pendidikan yang kita peringati ini, la tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Itu pepatahnya orang Arab. Jangan kamu anggap remeh orang yang di bawahmu. Fa inna likulli syai'in maziyah, karena setiap sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Jadi Allah di samping maha mengetahui, Allah juga maha mampu untuk memberi pengetahuan kepada seseorang. Mari kita baca apa yang ditulis oleh Syekh Amin Kurdi dalam kitab yang saya ajarkan di pesantren Tanwir di sini, tentang yang berbicara tentang Pak Disengen Napung Allah Ta'ala. Wa amal ilmu, adapun sifat Napung Allah Ta'ala yaitu al-ilmu, mengetahui. Wa huwa sifatun wujudiyatun qadimatun qaiman bizatihi ta'ala. Ini sifat ilmu Allah itu adalah sifat yang ada dan kadim, terdahulu, qaimatun bizatillahi ta'ala, ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tata'allaku bisyai'i, berhubungan dengan mengetahui segala sesuatu, ala wajhil ihatata bihi, ala wajhil ihatati bihi, pengetahuan menyeluruh tentang sesuatu. Alama huwa bihi duna sabqi khafa'in, mengetahui secara menyeluruh, secara sempurna dengan keadaan sesuatu, apapun itu semana pun Allah Ta'ala. Duna sabqi khafa'in, tanpa didahului oleh ketidaktahuan. Begitu. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulliyatiha wa juz'iyatiha, baik itu pengetahuan secara umum atau pengetahuan secara detail, ijmalan wa tafsilan. Fa ya'lamullahu ta'ala, maka Allah itu mengetahui bi ilmihi, dengan ilmunya, kahudusihi ta'ala wa ajazihi wa wujudu syarikin lahu. Ini sesudahnya ini. Wa ya'lamul asya'a, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu, azalan ala ma hiya alaih, sejak sebelumnya. Maksudnya itu riolo pana riolo angkana pong Allah Ta'ala angkana topa disengenna
De nangka tidak tahu dulu, Allah baru tahu. Ini ilmunya kita yang seperti itu. Ia pak disengetai di binru napuange, de dulu gagai riseng, napang kepak disengeta terhadap sesuatu. Ia kepak disengen napung Allah Ta'ala, mas samangi engka napung Allah Ta'ala, si bawa pak disengen. Jadi itu pengetahuan Allah tidak pernah didahului oleh ketidaktahuan seperti kita. Ini akidah yang kita bahas ini. Alama hiya alaihi wa kaunaha wujidat fil madi wa kaunuha wujidat fil madi au mawjudatin fil hali au tujad fil istiqbali. Nah, ini yang penting. Ia ropa disengen nepong Allah Ta'ala, pengetahuan Allah itu menyeluruh terhadap sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, yang disampaikan maksudnya Syekh Amin Kurdi ini, pengetahuan Allah itu sejak azali, sejak asalnya, mengetahui secara sempurna tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sempurna pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi, dan sempurna pak disengena Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi. Masa lalu, sekarang, masa yang akan datang, suku ipak disengena Allah Ta'ala terhadap sewa-sewai. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran, kalau mantap ini pengetahuan tak tentang ini, yakin mi dengan keyakinan ini, maka sangat mudah memahami kenapa dalam Al-Quran ada informasi yang detail seperti kita nonton sinetron tentang kejadian di alam kubur, tentang kejadian di alam mahsyar, tentang kejadian di neraka, tentang kejadian di dalam surga. Kenapa itu sudah ada informasinya di Quran? Nah, belum terjadi. Termasuk informasi-informasi kejadian disampaikan oleh Nabi Tah. Kenapa Nabi menyampaikan duluan? Di antaranya yang disampaikan oleh Nabi, nanti setelah sangkakala kedua, kata Rasulullah, ditiup oleh Israfil, maka semua kuburan akan terbongkar. Dan kuburan terbongkar pertama, kata Rasulullah, itu adalah kuburan saya. Kenapa Rasulullah tahu? Nah, ini orangnya masih hidup. Karena ia rupa disengena poleri Allah Ta'ala, dan pak disengena Allah Ta'ala tidak ada bedanya masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magitosi ke pak disenget taidi masa lalu, cek de kemilai riseng paling di sekitar kita saja. Yang sekarang terjadi paling yang kita lihat, bahkan yang kita lihat pun kita tidak tahu semuanya. Jangankan di luar diri kita, di badan sendiri ini kita tidak tahu semuanya sekarang ini. Jangan yang di dalam, mabila ada kuilaleng, ini bulu mata ini nempel di mata, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Alis ini ada di dekat mata, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Cek dikelak lagi pada senget tak ini. Masa yang akan datang tidak ada ditahu. Tidak ada ditahu. Kenapa perkiraan cuaca ditahu? Itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan hitung-hitungan, tapi kepastiannya manusia tidak tahu. Allah yang tahu. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka di antara ayat yang menerangkan tentang pengetahuan Allah itu ada di surah Al-An'am ayat 59. Maka dari Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah pintu-pintu kegaiban, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui semua yang ada di daratan ini. Semua yang ada di daratan, asal Allah Ta'ala wisa mana? Kecil besar, saya semua tahu, kata Allah SWT. Ini pengakuannya di Al-An'am 59, bisa dibuka kembali di rumah. Wal bahr, kata Allah, saya tahu semua isinya laut. Apa yang ada di laut?
Saya tahu semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh dimanapun. Depan rumah Atta, di hutannya Kalimantan, di hutannya Amazonnya Amerika. Ada daun jatuh? Nisbun Allah Ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh dari pohon kecuali saya tahu. Wah. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak ada biji yang jatuh di kegelapan malam. Gelap, ada biji jatuh, kata Allah, saya tahu. Wala ratabin wala yabisin, tidak ada benda basah. Wala yabisin, tidak ada benda kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu ada kitab di kitab yang nyata, Lauhi Mahfuz. Lauhi Mahfuz itu maroki ipolopengi. Iya polopengi maroki sesuai dengan Pak disengen na Allah Ta'ala. Yanu mati tanggal sekian, yanu lahir tanggal sekian, yanu boting tanggal sekian. Khasya Ar-Dardir, buku Khasya Ar-Dardir ala Kissatil Mi'raj menceritakan wattunna mi'raja Nabi sallallahu nang kalinga ya rusak da polopengi Nabi Rasulullah ketika Mi'raj, Rasulullah berada di Sidratil Muntaha, nang kalinga sa'da polopengi Nabi maroki. Si anu mati tanggal sekian, bunyinya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pulpen tidak berhenti menulis. Apa yang ditulis? Kejadian-kejadian yang akan terjadi sesuai dengan Pak disengen nepong Allah Ta'ala. Tapi ketika Rasulullah turun, maka dia Nabi ta rufi al-qalamu jaffatis suhuf. Ada di Arba'in An-Nawawi. Yero polo pengen nasa Nabi ta maroki biasa. Paja ni maroki makukwe, bateoki na marakotoni sudah kering. Artinya ini pulpen di Lauhi Mahfuz itu sudah berhenti menulis, sudah selesai semua. Anu mati tanggal sekian, anu lahir tanggal sekian, anu menikah tanggal sekian, si anu sukses tanggal sekian, si anu. Ada semua catatannya di atas. Ini pulpen menulis sesuai ilmunya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena pengetahuan Allah mendahului kejadian. Kalau pengetahuan makhluknya Allah, kejadian dulu baru datang pengetahuan. Ini akidah, Bapak Ibu, ini akidah kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surah Al-Kahfi, ayat 109. Pasti kita hafal itu karena kita malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Maka dia pun Allah Ta'ala, kul, udangi Muhammad umatmu, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Coba naya rotasi midadan li kalimati rabbi, ipake mencaji cinta untuk maroki kalimat ucapan Allah. Tafsir Al-Maragi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili yang saya lihat tadi ini sepakat bahwa yang dimaksud di situ termasuk Pak disengen na Allah Ta'ala. Benenge yarotasie layalatintai untuk maroki kalimat Pak disengen na Allah Ta'ala, lanafidal bahru, pasti air laut kering. Ini luasnya lautan Bapak Ibu. Kalau kita biasa naik pelni, pergi ke Jawa misalnya kemana, naik pelni, luan atasi dajikan cinta. Sedangkan satu botol kecil kita tidak bisa habiskan menulis. Oke deh Allah Ta'ala, pancaji tinta ne rotasi oki pak disengetku kalimatku nalafidal bahar, maka laut akan kering qabla antam pada kalimatu rabbi, sebelum kering, sebelum selesai kalimat pak disengen nepung Allah Ta'ala yoki manen. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan satu laut lagi, ipancaji tinta si lagi yoki pak disengen nepung Allah Ta'ala, kering lagi ini laut, datangkan lagi laut berikutnya, oki si paimang akan kering ini laut, belum selesai pak disengen nepung Allah Ta'ala umrul wana. Kenapa itu bisa seperti itu? Dijawab oleh Ibnu Katsir di sini. Dijawab oleh Al-Maragi, karena ini tafsir Al-Maragi ini,
Li'anna majmu'ul mutanahiyyin mutanahin. Karena laut itu adalah sesuatu yang terbatas. Majmu'ul mutanahiyyin mutanahin. Narekoi pak depungan semua yang terbatas ini, hasilnya itu tetap terbatas. Jadi biar berapa laut disusun menjadi tinta, tidak bisa menulis semua ilmunya Allah. Apa sebabnya? Kata tafsir Al-Maraghi, karena kumpulan benda-benda terbatas, mutanahin, pasti hasilnya terbatas. Wa ulumullahi ta'ala wa hikmatuhu la nihayata laha. Sedangkan pak disengenna pun Allah Ta'ala dek gaga capakna pengetahuan Allah tanpa batas. Maka tinta sebanyak apapun, tinta itu terbatas. Lai pak depungeng hasilnya tetap terbatas. Onrolwana pak disengenna pun Allah Ta'ala. Maka kita ini mintakan cucu tak ilmu kepada Allah, mintakan anak tak ilmu kepada Allah. Aku kira sanre milau pak disenge kupung Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Jadi begitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ilmu Allah ini tidak ada batasnya. La mutanahin. Kalau orang mengatakan, kenapa bisa sampai seluas itu? Kenapa bisa sampai seluas itu? Jawaban singkatnya, ya itulah Allah. Tapi jawaban ini tidak memuaskan orang. Jawaban memuaskan itu ada di surah Al-Mulk. Al-Mulk ayat 14. Ini jawaban memuaskan ini. Mamekko ni tahu ko podangi ya. Kalau ada orang protes mengatakan, kenapa Allah mengetahui semuanya ini naluanna? Allah jawab di surah Al-Mulk ayat 14. Agak nasepung Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kalau diterjemahkan bebas, masa yang menciptakan tidak tahu atas ciptaannya? Iya bin ru'i, saya yang ciptakan, masa saya tidak tahu apa yang saya bikin? Apa yang kalian bikin? Kata Allah. Sebutkan apa yang kalian bikin. Tidak ada pencipta di dunia. Ya seni pencipta adalah orang yang memindahkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Manusia bukan pencipta. Dia hanya pembikin. Kayu ini bisa menjadi mimbar. Ini besi bisa menjadi mikrofon. Ciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada. Manusia itu hanya bisa merubah bentuk, tapi tidak bisa menjadi khalik pencipta. Pencipta satu-satunya Allah. Maka kata Allah, mau kau protes, kenapa saya bisa mengetahui semua? Iya, ibu-ibu. Sama kalau ibu-ibu ada kue dadar. Ada kue dadar ibaratnya. Kita bapak-bapak ini tidak tahu apa campurannya ini di dadar ini. Paling kalau ada kita tebak-tebak, tepung, gula merah, kelapa. Yang paling ngerti semuanya itu adalah ibu-ibu. Alena ibu-ibu. Maka dia akan tahu, termasuk proses penciptaannya dia tahu. Makutoni pun Allah Ta'ala, makari pun Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaq. Masa saya yang bikin saya tidak tahu? Nah, inilah ilmu yang tanpa batas, Bapak Ibu sekalian. Iya nih Pak disengen pun Allah Ta'ala, dega gapak gangkan nah. Nanti kalau kita paham ini, maka kita gampang memahami kadar-kadar takdir. Paham itu kadar-kadar kalau ini kita paham. Jadi untuk memahamkan kadar-kadar itu susah. Tapi kalau dimulai dari Pak disengen nepung Allah Ta'ala, insya Allah gampang. Pak disengen nepung Allah Ta'ala, angkai naoki okulahi mahfuz, iya narototo. Iya narototo. Tapi ini sebatas pengetahuan, kata ulama-ulama seperti Sekardawi dan lain-lain. Bukan Allah yang mengkafirkan orang, hanya Allah mengetahui bahwa dia nanti akan kafir. Bukan Allah yang mengkafirkan Fir'aun, tapi Allah mengetahui bahwa nanti Fir'aun itu akan kafir.
Itulah pengetahuan Allah yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Nanti akan ada sosok bernama Fir'aun, dia akan kafir. Taroki kulai mahfuz, bukan tulisan ini yang menyebabkan Fir'aun kafir. Ini hanya pengetahuan yang mendahului kejadian. Mawatatu ini membahas tentang takdir, seharusnya dibahas satu pertemuan khusus. Semoga pertemuan berikutnya kalau panjang umur bisa dibahas oleh saya atau orang lain. Bapak Ibu sekalian, jadi ini ya rupa disengen napong Allah Ta'ala yang lalu nesen maneng, yang sekarang nesen maneng, yang akan datang belum kejadian nesen maneng. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada batasnya. Makanya biar berapa laut lai pak depungeng untuk moki pak disengen napong Allah Ta'ala, marakoi waitasie de pana capu pak disengen napong Allah Ta'ala, karena ia rupa disengen napong Allah Ta'ala de gaga pak gangkan. Nah, kalau ini diketahui apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah masiri ki kupong Allah Ta'ala untuk jamai anu nape sangkang ni pong Allah Ta'ala. Maka tercatat dalam sejarah dari buku yang saya baca, entah di buku apa saya lupa Bapak Ibu, Nabi yang banyak cukup adalah Nabi Sulaiman. Namo de gaga tahu cukup to. Jarang katanya itu Nabi Sulaiman seperti saya tuli cengak-cengak. Nabi yang banyak tunduk itu Nabi Sulaiman. Padahal alena natosogi tapi tawaduknya luar biasa, tuli cukup, magina cukup. Ini yang ada dalam hatinya. Naita kak pung Allah Ta'ala, naita kak pung Allah Ta'ala, naita kak pung Allah Ta'ala. Saya sering-sering bawa surat ke kantor gubernur, utusan pesantren memanggil gubernur, mulai dari Pak Amin Sam, saya sering bawa surat. Kalau masuk ke ruangannya gubernur, si runtuk biasa ketemu hanya dengan sekda, tidak langsung ketemu beliau. Masuk di ruangannya, ini pandangan, dia cengak-cengak beliau gambar di ruangan. Baru ketemu sekda ini. Baru ketemu gubernur ini. Bagaimana kalau kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang terjadi. Jadi gunanya pengetahuan Allah kita ketahui ini, tuli masiri ki kupangnya. Masiri ki kupang Allah Ta'ala. Itulah yang ada di antaranya yang kelebihannya Nabi Sulaiman. Jarang gare mencenga, tuli cukui, nasabak mage, ikuatinna, naita ka pung Allah Ta'ala, naita ka pung Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau kita mantap pengetahuan tak tentang pengetahuan ini, kalau kita ini orang tua kan duluan tahu dari saya. Ini anak-anak tak yang di rumah yang mau diajar. Ini anak-anak di rumah, saya selalu pikir ini anak-anak di rumah. Pernahkah belajar ini tentang Pak disengen napong Allah Ta'ala? Adakah yang pernah ajarkan? Sebab ini akan menjadi benteng dalam hatinya. Naita kak pung Allah Ta'ala, naita kak pung Allah Ta'ala. Kalau itu selalu diharikan mencaji sikiri. Walaupun lidah ini diam, walaupun ini lidah bicara apa, tapi aku papina di taangka maka naita kak pung Allah Ta'ala ku papina dingye. Itu akan menjadi sir, zikir rahasia. Jadi ada orang itu menyamar. Irita si Pak bicara kau tahu irita dia normal melakukan hal-hal kehidupan sehari-harinya. Orang tidak tahu, ini orang berzikir. Dari mana zikirnya? Dari rasa yang ada di hatinya, maka naita ka pung Allah Ta'ala, naita ka pung Allah Ta'ala. Makanya toko-toko itu cerdas. Ditulis di situ, Anda dalam pantauan CCTV. Nauki lopokro, Anda dalam pantauan CCTV. Jadi orang yang datang belanja, termasuk yang niat jahat masuk ke dalam, tidak berani macam-macam. Ini Anda dalam pantauan CCTV. Jadi di pandangan di hatinya, naita kak CCTV, engkau CCTV, engkau CCTV. Orang yang mantap pengetahuannya tentang Pak disengen napong Allah Ta'ala, tidak sembarang melakukan hal-hal. Naita kak pung Allah Ta'ala. Ini bisa menjadi zikir sir. Kan orang-orang Bugis itu lebih tahu sikiri tubuh, sikiri hati, sikiri nyawa, sikiri rahasia. Dalam bukunya
masuk Isa. Dalam bukunya Risalah Al-Qusairiyah, termasuk dalam bukunya Sirrul Asrar, kalau tidak salah, dikatakan bahwa apa yang dimaksud zikir sir, zikir rahasia, muraqabah. Papina dinge yang kai merasa naitaka pung Allah Ta'ala, naitaka pung Allah Ta'ala. Ya ko yaronka ko papina ditta, maka kita termasuk orang yang berzikir walaupun kita tidak melafalkan dengan lidah. Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulannya? Ini sudah masuk Isa. Kesimpulannya, Pak disengenna pung Allah Ta'ala de gaga pak gangkanna suku, dan dia mengetahui yang lalu sempurna, yang sekarang sempurna, yang akan datang sempurna. Allah mampu untuk mencerdaskan seseorang, sebagaimana Allah juga mampu untuk menghilangkan ilmu seseorang. Demikian yang dapat kita bahas malam hari ini di Hari Pendidikan Nasional yang diperingati di Indonesia ini. Semoga ada berkahnya dalam mengulang ilmu tak semua, khususnya orang tuaku. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.